Tony Parker, Tim Duncan, Manu Ginobili. Ketiganya pernah menorehkan goresan tinta sejarah dengan membuat trio Big Three yang dicap sebagai salah satu trio tersukses dalam sejarah NBA. Bermain bersama-sama sejak tahun 2002 hingga 2016, total mereka telah memenangkan 575 pertandingan musim reguler dan 126 pertandingan playoff. Serta tak hanya itu, Big Three juga berhasil mempersembahkan total 4 cincin juara, masing-masing pada tahun 2003, 2005, 2007, dan 2014. Nah, kira-kira bagaimana trio ini bisa terbentuk? Serta kami juga akan menceritakan sedikit latar belakang dari para penggawanya. Dimulai dari Tim Duncan. Tim Duncan lahir pada tanggal 25 April tahun 1976 di St. Croix, US Virgin Islands. Sewaktu kecil ia sebenarnya bercita-cita untuk menjadi perenang profesional. Namun berkat saudara iparnya, ia beralih ke dunia basket. Dan semenjak itulah dirinya mulai bermain basket secara rutin. Duncan sendiri berhasil terpilih pada pick pertama di draft NBA tahun 1997 oleh San Antonio Spurs. Menyandang predikat sebagai pick pertama tampaknya memang pantas diterima oleh Tim Duncan, karena pada saat ia masih berada di perguruan tinggi, Duncan menjadi salah satu prospek terbaik di zamannya. Bersama Wake Forest, ia sudah memenangkan beberapa penghargaan individu, seperti pemain bertahan terbaik sebanyak 3 kali, dan ia juga berhasil menyabet SEC Men's Basketball Player of the Year. Bahkan tak hanya itu, Duncan juga berhasil mencetak sejarah dalam ajang NCAA sebagai pemain pertama yang dapat mencetak 1.500 poin, 1.000 rebound, 400 blok, dan 200 assist. Berikutnya bersama Spurs pada awalnya ia diproyeksikan untuk berduet dengan David Robinson, yang kemudian mereka membentuk duo yang terkenal dengan julukan Menara Kembar. Dan berkat penampilan impresifnya, Duncan menjelma menjadi salah satu pemain penting bagi San Antonio Spurs. Selanjutnya kita beralih mundur ke tahun 1982, atau tepatnya tanggal 17 Mei di kota Bruges, Belgia. Ketika itu lahirlah seorang anak yang nantinya akan menjadi salah satu point guard legendaris milik San Antonio Spurs. Ya, itu adalah Tony Parker. Meskipun lahir di Belgia, semasa kecilnya Parker dibesarkan di Prancis. Serta ia cukup mengidolakan Michael Jordan yang membuatnya terinspirasi untuk menekuni olahraga basket. Setelah bermain di Liga Amatir Prancis, namanya juga sempat mendapat panggilan untuk mengikuti ajang Nike Hoop Summit, di mana ia tampil cukup apik. Dan berkat hal itulah, beberapa universitas di Amerika Serikat tertarik untuk memberinya beasiswa. Namun Parker akhirnya memilih untuk melanjutkan karirnya sebagai pebasket profesional di Prancis, yang mana artinya ia menolak beasiswa tersebut sekaligus Parker juga melewatkan kesempatan untuk bermain di ajang NCAA. Akan tetapi di tahun 2001 ia memutuskan untuk mengikuti draft NBA dan berhasil terpilih pada pick ke-28 oleh San Antonio Spurs. Berikutnya kita beralih ke nama yang terakhir, yakni Manu Ginobili. Manu Ginobili lahir pada tanggal 28 Juli tahun 1977 di Bahia Blanca, Argentina. Meskipun ia lahir di Argentina, namun ia juga memiliki kewarganegaraan Italia. Ginobili memulai karir profesionalnya bersama klub olahraga Andino di Liga Bola Basket Argentina sebelum di-trade ke Estudiantes de Bahia Blanca, di mana di sana ia bermain selama 2 musim. Berikutnya ia mencoba peruntungan di negara Italia dengan memperkuat Viola Reggio Calabria. Di sana ia berhasil membawa tim tersebut untuk promosi ke Divisi 1 Italia, dan pada tahun 1999 ia berhasil terpilih di pick 57 oleh San Antonio Spurs. Tetapi ketika itu, ia tidak langsung bergabung dengan Spurs, melainkan ia memilih melanjutkan karirnya di Italia terlebih dahulu, selama 3 tahun, dengan memperkuat tim Virtus Bologna. Di sana namanya sangat bersinar. Selain berhasil mengantarkan timnya untuk meraih beberapa gelar juara, Ginobili juga berhasil meraih penghargaan sebagai MVP EuroLeague di tahun 2001. Oleh sebab itu pada tahun 2002 Spurs berniat memberikan pengalaman pertamanya guna bermain di NBA. Nah, dengan bergabungnya Ginobili serta rencana pensiunnya David Robinson pada akhir musim 2002-2003,
Maka dengan ini era duo menara kembar julukan dari Duncan serta Robinson nampaknya akan segera berakhir dan digantikan dengan trio Big Three. Luar biasanya, Big Three langsung berhasil menyumbang cincin juara yang pertama, yakni saat berhasil mengalahkan New Jersey Nets walaupun saat itu David Robinson juga masih turut bermain. Namun gelar ini tentu bisa menambah rasa percaya diri dari trio ini, apalagi Robinson akan pensiun setelah memenangkan gelar juara tersebut. Lalu di musim 2003-2004 setelah kepergian David Robinson, trio Big Three gagal membawa Spurs melangkah lebih jauh setelah mereka dikalahkan di babak playoff oleh Lakers dengan skor 2-4. Setelah musim ini hingga tahun 2014 penampilan Big Three semakin membaik. Trio ini juga menjelma menjadi trio yang menakutkan dengan penampilannya di lapangan yang cukup atraktif. Selain itu kekompakannya sangat luar biasa dan mereka juga berhasil memainkan perannya masing-masing. Tony Parker yang memegang kontrol permainan saat sedang melakukan transisi penyerangan, serta ia juga dicap sebagai salah satu pemain tercepat di NBA. Lalu Manu Ginobili, ia juga dikenal sangat handal dalam membaca permainan, serta dirinya diklaim sebagai pemain team player yang sangat baik. Berikutnya Tim Duncan yang merupakan salah satu pemain terbaik di NBA. Gelar MVP pun sudah pernah ia raih beberapa kali. Visi dan efektivitas menjadi kualitas dari permainannya, serta bank shot adalah trademark dari seorang Tim Duncan. Kombinasi trio ini juga kembali menghasilkan beberapa cincin juara, yakni di tahun 2005, 2007, dan di tahun 2014 yang menjadi gelar terakhir Spurs di era Big Three. Pertandingan final pun juga terasa cukup seru karena mereka mampu mengalahkan trio hebat dari Miami Heat yakni Dwyane Wade, Chris Bosh, dan LeBron James. Akan tetapi akhirnya di tahun 2016, trio Big Three resmi bubar setelah Tim Duncan memutuskan untuk pensiun. Kemudian setahun berikutnya disusul Manu Ginobili yang pensiun, serta kepergian Tony Parker ke Charlotte Hornets. Ditambah lagi salah satu pemain andalan mereka yakni Kawhi Leonard juga memutuskan untuk pergi dari Spurs guna bergabung ke Toronto Raptors. Semua ini terjadi tepat di akhir musim 2017-2018. Yang membuat Spurs harus kembali membangun dinasti skuadnya. Berikutnya sebagai bentuk penghormatan bagi trio Big Three, baik Tony Parker, Manu Ginobili, maupun Tim Duncan, semua nomor jersey mereka resmi dipensiunkan. Nah, itu tadi cerita dari kehebatan trio Big Three. Dan jika kalian memiliki saran mengenai topik apa nih yang kira-kira menarik untuk dibahas selanjutnya, bisa tulis di kolom komentar ya. Sekian video kami pada hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa.